Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Sermon Today hari ini berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berikan judul Berpikir Positif. Berpikir positif artinya bahwa kita mulai berpikir sesuatu yang baik dan benar berdasarkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, berpikir positif adalah kita berpikir segala sesuatu yang baik dan benar berdasarkan firman Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara, saya, kita semuanya berpikir hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, maka kita harus berani menyatakan diri untuk berubah. Kita berpikir hal-hal yang positif yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik berpikir positif terhadap sesama manusia, terlebih lagi berpikir positif terhadap Tuhan. Bukankah seringkali saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Tuhan mengizinkan sesuatu pergumulan atau persoalan yang melanda hidup kita, maka kita berpikir negatif terhadap Tuhan. Kita menilai dengan cara kita sendiri. Kita mengatakan, Tuhan tidak mengasihi saya, ada yang salah, Tuhan menghajar saya, dan seterusnya. Demikian juga terhadap sesama manusia. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang dalam kehidupan kita untuk membuat hati kita menjadi kesal, jengkel, amarah, kegeraman, dan lain sebagainya, kita selalu berpikir negatif. Bisa saja itu cara Tuhan untuk mendidik dan mengajar kita melalui orang lain agar kita bisa lebih sabar, lebih bisa menahan emosi, kita lebih bisa bijaksana di dalam melihat pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berpikir positif, mengapa harus kita lakukan? Ada 3 hal saya mau bagikan pada saat ini, mengapa kita harus berpikir positif. Yang pertama, kita berpikir positif supaya kita tidak khawatir dan cemas. Sekali lagi, mengapa kita harus berpikir positif? Yang pertama, supaya kita tidak khawatir dan cemas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat bangun tidur setiap pagi, seringkali pikiran kita langsung dipenuhi dengan kekhawatiran tentang apa yang hendak kita makan, tentang apa yang akan kita minum, apa yang kita akan pakai, dan seterusnya. Selama kita terus berpikir khawatir, itu berarti kita belum percaya kepada Tuhan. Berhentilah untuk khawatir dan cemas, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir dan tidak perlu cemas yang berlebihan tentang kebutuhan hidup kita, karena sesungguhnya Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Jika Tuhan begitu bermurah hati memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, serta Tuhan mendandani bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, bukankah keberadaan saudara dan saya, keberadaan kita semuanya jauh lebih berharga di mata Tuhan? Tuhan sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan dan menegaskan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku mengasihi engkau. Jadi, mengapa kita harus berpikir positif? Yang pertama, supaya hidup kita tidak khawatir dan cemas. Yang kedua, karena kita sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tadi jelas dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4 bahwa Tuhan sendiri menegaskan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jikalau Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, anak-anak yang percaya kepadanya, itu berarti bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan, saudara. Jadi, tetaplah berpikir positif bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus berpikir positif? Karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Allah penyedia bagi hidup kita. Mengutamakan Tuhan berarti menjadi pelaku firman Tuhan. Memiliki kehidupan yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kewargaan kita adalah dalam sorga, bukan dari dunia ini. Jadi wajar jika kita pun dituntut untuk mengenapakan perkara-perkara yang di atas. Situasi saat ini, saudara, memang jujur secara manusiawi kita begitu khawatir terhadap kehidupan yang ada di sekitar kita. Virus corona belum berhenti, belum selesai. Pandemi belum selesai. Kesulitan hidup datang melanda. Begitu banyak barang-barang yang saat ini melonjak harganya. Ini semua tentu secara manusiawi kita akan khawatir dan cemas. Tapi sekali lagi, saudara, yakin dan percaya bahwa mari kita tetap berpikir positif. Jikalau Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, tentulah ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita, kebaikan saudara dan saya yang terus mengandalkan dan percaya kepadanya. Sekali lagi, saudara, bahwa firman Tuhan malam hari ini, saat ini, mengajarkan ke kita untuk tetap berpikir positif. Pertama, supaya kita tidak khawatir dan cemas. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, penyedia bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berpikir positif. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang kami hadapi, tentulah di dalamnya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang terus setia dan percaya kepadamu. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami semakin hari semakin sempurna sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.